Makan durian di kota Medan, uco durian jadi pilihan. Walau kita saling berjauhan, namun pengetahuan harus tetap tersalurkan. Ayo semua bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama ya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja menggunakan metode harga pokok penjualan. Oke, sebelum kalian tonton video ini, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Dukung terus agar menjadi channel dan konten pembelajaran ekonomi akuntansi terbaik pastinya. Oke semuanya, terima kasih. Selamat menonton. Oke baik, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai jurnal penyesuaian dan kertas kerja ya, dimana jurnal penyesuaian dan kertas kerja itu kita catat dengan menggunakan metode harga pokok penjualan atau yang sering kita kenal dengan HPP. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya sudah sediakan data neraca saldo, yaitu dari UD Rian Boltok per 1 Desember 2019. Nah, ini neraca saldonya. Oke. Nah, kemudian saya sediakan data penyesuaian per 31 Desember 2019. Mana yang pertama itu adalah nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2019 adalah Rp13.500.000. Oke. Kemudian persediaan perlengkapan toko itu sebesar Rp500.000. Kan? Kemudian peralatan toko disusutkan sebesar 10% dari harga perolehannya. Kemudian gaji karyawan untuk bulan Desember itu belum dibayarkan sebesar Rp2 juta. Kemudian yang selanjutnya biaya asuransi untuk masa 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai 1 Desember 2020. Dan yang selanjutnya adalah iklan dibayar untuk 5 kali penerbitan sampai akhir Desember 2019 baru terbit sebanyak 1 kali. Kemudian yang selanjutnya sewa gedung yang telah dibayar adalah untuk masa 1 tahun terhitung 1 Desember 2019 sampai 1 Desember 2020. Dan data yang terakhir adalah piutang dagang sebesar Rp200.000 tidak dapat ditagih dan sudah dihapuskan. Nah, dari data neraca saldo dan data penyesuaian ini kita akan susun yang namanya jurnal penyesuaian dengan menggunakan pencatatan harga pokok penjualan. Oke, langsung saja kita buat jurnal penyesuaiannya. Baik, nah ini dia tabel jurnal penyesuaiannya. Kemudian ini neraca saldo yang tadi beserta data penyesuaiannya. Baik, sekarang kita akan buat jurnal penyesuaiannya dengan pencatatan harga pokok penjualan. Oke, nah yang pertama nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2019 adalah Rp13.500.000. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2019 ini adalah nilai persediaan barang dagang akhir ya. Sementara persediaan barang dagang yang berada pada neraca saldo itu merupakan persediaan awal ya, atau kata kuncinya data yang terdapat dalam neraca saldo itu merupakan data awal. Oke. Nah, berarti kita harus membuat yaitu
penyesuaian untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, dengan menggunakan metode HPP. Nah, untuk persediaan barang dagang awal yaitu 12 juta rupiah, maka penyesuaiannya adalah harga pokok penjualan di debit 12.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian persediaan barang dagang PBD, persediaan barang dagang awal di kredit 12.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini. Nah, lalu kita buat untuk persediaan akhir yang 13.500.000. Oke, di mana AJP-nya adalah persediaan barang dagang akhir di debit 13.500.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Ini saya buat dalam ribuan rupiah. Kemudian yang di kreditnya itu adalah HPP, ya, 13.500 ya dalam ribuan rupiah. Oke, nah gampang. Kemudian yang selanjutnya, ya, kan untuk menghitung HPP itu kan ada rumusnya ya, di mana PBD awal, persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, oke. Kemudian pembelian bersih itu rumusnya adalah pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur pembelian kurang potongan pembelian. Nah, apabila penyesuaian dicatat dengan menggunakan metode HPP, maka semua komponen untuk menghitung HPP harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, tadi kita sudah buat untuk persediaan barang dagang awal dan akhir. Nah, kalau gitu kita akan buat lagi untuk pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, begitulah untuk mencatat penyesuaian metode HPP. Oke, berarti kita akan mulai pembelian. Gampang sekali. Pembelian ini bersaldo normalnya di mana? Di debit. Maka kalau kita buat penyesuaiannya dengan menggunakan metode HPP, berarti pembelian ini harus kita kreditkan. Jadinya seperti ini dia. Nah, harga pokok penjualan di debit 35 juta, pembelian di kredit 35 juta. Nah, dari mana angkanya? Dari sini, dari neraca saldo ini. Nah, pembelian 35 juta. Kemudian untuk beban angkut pembelian, kita lihat beban angkut pembelian 500.000. Maka di debit, berarti kita kreditkan dia, ya, sehingga penyesuaiannya HPP di debit 500.000 rupiah, kemudian beban angkut pembelian di kredit 500.000 rupiah. Nah, lanjut lagi yaitu untuk retur pembelian. Lanjut lagi untuk retur pembelian. Nah, kalau kita lihat retur pembelian ini di kredit, maka kalau kita buat jurnal penyesuaiannya tinggal kita pindahkan ke debit, sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah retur pembelian di debit 2.500, kemudian HPP di kredit 2.500. Oke, gampang ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk potongan pembelian. Potongan pembelian itu di kredit sebesar 1.500 atau 1.500.000. Sehingga penyesuaiannya kalau metode HPP berarti ini kredit kita debitkan. Sehingga retur pembeliannya di debit 1.500 dalam ribuan rupiah. Kemudian HPP di kredit 1.500 dalam ribuan rupiah. Nah, itulah tadi untuk persediaan barang dagang jika kita catat penyesuaiannya dengan menggunakan metode HPP. Oke, kita lanjut lagi ya untuk B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, fokus. Baik, yang selanjutnya kita akan buat penyesuaian untuk persediaan perlengkapan toko. Nah, kita lihat di sini perlengkapan tokonya 2 juta dicatat sebagai harta. Ya, sehingga kalau dicatat sebagai harta, maka perlengkapan toko yang kita hitung adalah sejumlah yang terpakai. Oke, di mana perlengkapan toko awalnya nilainya sebesar 2 juta ya, 2 juta, berarti yang tersisa, nah persediaan perlengkapan toko ini yang tersisa atau yang masih ada sebesar 500.000, sehingga yang terpakai itu adalah 2 juta dikurang dengan 500.000 rupiah, yaitu 1.500.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan toko di debit 1.500 dalam ribuan rupiah, kemudian perlengkapan toko kredit 1.500 dalam ribuan rupiah. Nah, itu dia, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu untuk peralatan toko disusutkan sebesar 10% dari harga perolehannya. Harga perolehan itu berarti harga peralatan tokonya. Peralatan toko 40 juta, sehingga 10% dari 40 juta. Nah, 10% dari 40 juta yaitu 4 juta rupiah. Sehingga penyesuaiannya adalah
beban penyusutan peralatan toko di debit 4.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko kredit 4.000 dalam ribuan rupiah. Oke, gampang ya. Yang selanjutnya adalah gaji karyawan untuk bulan Desember belum dibayarkan. Nah, berarti utang gaji ini kan, sehingga jurnal penyesuaiannya langsung saja beban gaji, utang gaji. Yaitu beban gaji di debit sebesar 2.000 dalam ribuan rupiah dan utang gaji di kredit 2.000 dalam ribuan rupiah. Jadi yang dicatat itu adalah sejumlah yang belum dibayarkan. Ya, belum dibayar berarti kan utang. Nah, itu dia. Jadi gampang, nggak perlu dihitung-hitung lagi, langsung saja catat sejumlah yang belum dibayarkan atau yang terutang. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang E, yaitu biaya asuransi adalah untuk masa 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai 1 Desember 2020. Nah, biaya asuransi, sekarang kita buat dulu perhitungannya. Oke, katanya 1 tahun ya, 1 Desember 2019 dan berakhir tanggal 1 Desember 2020. Oke, sementara di periode Desember 2019 kita akan tutup buku tanggal 31 Desember 2019. Berarti kan dari awal Desember ya, dari awal Desember sampai akhir Desember itu 1 bulan kan? Itu yang terpakai namanya, ya, yang sudah terpakai. Kemudian sisanya berarti 11 bulan lagi kan gitu, dari awal Januari sampai awal Desember 2020. Itu 11 bulan lagi, itu yang belum terpakai atau yang tersisa. Nah, di sini akun asuransinya yaitu sebagai harta, asuransi dibayar di muka. Nah, berarti karena akunnya dicatat sebagai harta, yaitu dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka, maka kita hitung itu adalah asuransi yang sudah terpakai, yaitu 1 bulan. Berarti perhitungannya adalah 1/12 karena untuk setahun dikali dengan biaya asuransinya 3 juta. Berarti 1/12 dikali 3 juta, yaitu Rp250.000. Nah, sehingga penyesuaiannya adalah beban asuransi di debit 250 dalam ribuan rupiah, kemudian asuransi dibayar di muka di kredit Rp250.000, 250 dalam ribuan rupiah. Nah, gampang kan? Oke, kalau gampang di subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang poin F, G, dan H. Fokus. Oke, yang selanjutnya kita akan buat penyesuaian untuk iklan dibayar untuk 5 kali penerbitan sampai akhir Desember 2019 baru terbit sebanyak 1 kali. Nah, kita lihat di sini iklannya dicatat sebagai beban. Kita lihat, iya benar, beban iklan di debit 1.500.000. Berarti kalau dia dicatat sebagai beban, maka yang kita hitung adalah yang belum terpakai atau yang belum diterbitkan atau yang tersisa. Nah, katanya di sini baru terbit sebanyak 1 kali. Berarti yang belum terpakai atau yang belum terbit adalah 4. Berarti 4/5. Ya, 4/5 dikali 1.500.000 yaitu 1.200.000. Berarti iklan yang belum terbit itu sebanyak Rp1.200.000 ya, karena dia dicatat sebagai beban. Nah, apabila dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka di debit 1.200.000, kemudian beban iklan di kredit 1.200.000 dalam ribuan rupiah saya tuliskan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut untuk gedung. Sewa gedung yang telah dibayar adalah untuk masa 1 tahun terhitung 1 Desember 2019 sampai 1 Desember 2020. Maka kita buat dulu perhitungannya. Oke. 1 Desember 2019 berakhir 1 Desember 2020, setahun ya. Tutup bukunya 31 Desember 2019 untuk periode berjalannya. Ya, berarti kan dari awal Desember sampai akhir Desember 2019 itu 1 bulan. Itu yang terpakai. Nah, ya kan? Berarti dari awal Januari 2020 sampai awal Desember 2020
itu yang tersisa, yaitu 11 bulan lagi, karena katanya sewa gedungnya untuk 1 tahun. Nah, oke, di sini sewanya dicatat sebagai beban, yaitu beban sewa. Maka kalau dia sebagai beban, maka catatlah dia sejumlah yang tersisa, ya, sehingga 11 bulan per 12, berarti 11 per 12 ya. Nah, ini dia beban sewanya 12 juta sebagai akun beban. Berarti kita pakai yang 11 bulan ini yang tersisa, yaitu 11 per 12 dikali sewanya 12 juta, sehingga yang tersisa atau yang belum terpakai 11 juta lagi. Nah, oke, berarti kalau dia dicatat sebagai beban, maka penyesuaiannya sama dengan iklan tadi. Berarti sewa dibayar di muka di debit 11.000 dalam ribuan rupiah, kemudian beban sewa di kredit 11.000 dalam ribuan rupiah. Oke, gampang sekali. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah piutang dagang sebesar 200.000 tidak dapat ditagih dan sudah dihapuskan. Nah, berarti kalau untuk piutang ini kan ada 2 metode pencatatan. Yang pertama dia pencatatan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di sini saya akan catat dengan metode langsung, sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah beban penghapusan piutang di debit sebesar 200, sejumlah yang dihapuskan ya, 200 dalam ribuan rupiah. Kemudian piutang dagang di kredit sebesar 200 ya, dalam ribuan rupiah. Nah, ini dia metode langsung. Oke, nah gampang kan? Kalau gampang diapain? Ya di subscribe. Oke, nah kita sudah selesai membuat jurnal penyesuaiannya. Oke, nah maka setelah selesai buat jurnal penyesuaian, nah ini dia jurnal penyesuaian secara keseluruhannya ya. Jadi jurnal penyesuaian itu harusnya berada pada satu tabel ya. Tapi tadi karena proses pembelajaran, makanya saya pisah-pisah supaya yang menonton video ini bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, atau bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dengan metode pencatatan yaitu HPP. Oke, nah setelah selesai penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Oke, nah fokus, konsentrasi ya. Bila perlu minum vitamin ya, biar cepat nangkapnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, kita sudah sampai kepada tabel kertas kerja atau yang sering kita kenal dengan istilah worksheet atau neraca lajur. Nah, ini kertas kerja 10 kolom. Neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba atau rugi debit kredit, neraca debit kredit. Nah, 10 kolom itu yang ini dia 10 kolom. Nah, ya dalam ribuan rupiah. Ini judulnya Udirian Boltok kertas kerja per 31 Desember 2019. Nah, harusnya judul ini dan dalam ribuan rupiah ini di atas ya, di atasnya. Cuman karena nggak cukup, nggak muat ya, jadi saya buat di samping. Oke. Nah, ya. Itu dia. Jadi jangan kalian buat di samping seperti ini, nggak boleh, harus di atasnya, harus di atas itu, judul harus di atas ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, ada pertanyaan mungkin kan, loh ini dari mana neraca saldonya? Nah, neraca saldo ini dia ini bersumber dari data soal yang tadi ya. Nah, jadi kita tuliskan lagi di sini. Jadi tinggal pindahkan saja ini sebenarnya, pindahkan nama akunnya, pindahkan angka-angkanya sesuai dengan letak debit kreditnya. Nah, itu dia dalam ribuan rupiah ini kan. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah mengisi yang kosong ini, yaitu mengisi penyesuaian, NSD, laba rugi, dan neraca. Nah, bagaimana cara mengisi penyesuaian? Nah, oke. Fokus, kita akan isi penyesuaiannya. Oke, kita akan isi yang kolom penyesuaian ini ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, begini dia. Oke. Berarti saya sediakan dulu nih data penyesuaiannya supaya gampang kita untuk mengisi kolom penyesuaiannya. Nah, jadi sebenarnya tinggal pindahkan saja angka-angka ini kemarin. Nah, tapi nggak sembarangan memindahkan. Nah, begini langkahnya ya. Oke, kita akan mulai dari perlengkapan toko terlebih dahulu ya. Perlengkapan toko di debit 1.500. Maka lihat di sini, ada nggak akun perlengkapan toko di sini? Oh, ternyata tidak ada. Maka munculkan akun baru di bawahnya. Jadi apabila tidak ada akunnya dalam neraca saldo ini, maka munculkan akun baru di bawah. Nah, lalu masukkan angkanya 1.500 di debit.
masukkan di kolom penyesuaian karena ini adalah data penyesuaian. Nah, begitu dia. Kemudian selanjutnya perlengkapan toko kredit 1.500. Kita lihat ada nggak perlengkapan toko? Oh, ada ini, maka masukkan kredit 1.500. Nah, begitu. Lanjut lagi dengan beban penyusutan peralatan toko di debit 4.000. Maka masukkan di sini beban penyusutan. Ada nggak peralatan toko? Nggak ada, maka munculkan akun baru. Beban penyusutan peralatan toko di debit 4.000, ya kan? Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko kredit 4.000. Ada nggak akumulasi peralatan toko? Ada, maka masukkan 4.000 kredit. Nah, dalam ribuan rupiah ini. Nah, jangan lupa buat dalam ribuan rupiahnya. Oke, kita lanjut sekarang. Beban gaji karyawan 2.000 di debit. Ada nggak beban gaji karyawan? Ada, ini 2.000 di debit. Maka masukkan ini 2.000 di debit. Nah, kemudian apa yang dikredit? Utang gaji karyawan. Ada nggak utang gaji karyawan di sini? Oh, nggak ada. Munculkan akun baru di bawah. Masukkan di sini kredit 2.000. Nah, begitu juga dengan selanjutnya beban asuransi. Nah, ada nggak beban asuransi di sini? Tidak ada, maka munculkan akun baru. Nah, beban asuransi di debit 250. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka, di kredit, ada nggak? Ada, masukkan angkanya. Nah, yang selanjutnya adalah iklan dibayar di muka, di debit 1.200.000. Ada nggak iklan dibayar di muka? Nggak ada, maka munculkan akun baru, iklan dibayar di muka. Nah, ya, di debit 1.200. Nah, masukkan 1.200. Kemudian beban iklannya di kredit 1.200. Ada nggak beban iklan? Nah, ada beban iklan, masukkan kredit 1.200. Nah, ya kan? Selanjutnya untuk sewa dibayar di muka 11.000 di debit. Sewa dibayar di muka nggak ada, munculkan akun baru lagi. Sewa dibayar di muka 11.000 di debit. Nah, temannya apa? Temannya adalah beban sewa di kredit. Ada nggak beban sewa? Ada, masukkan dia di kredit 11.000. Nah, kan gampang. Oke. Selanjutnya adalah beban penghapusan piutang. Ada nggak di sini akun beban penghapusan piutang? Nggak ada, maka masukkan atau munculkan akun baru di sini. Nah, ya kan? Oke, berarti di debit 200. Kemudian piutang usaha. Selanjutnya piutang usaha 200 di kredit. Ada nggak? Ada, masukkan dia kredit 200. Nah, itu dia. Lalu kita akan memasukkan angka-angka untuk HPP. Nah, ya kan? HPP di debit 12.000. Nggak ada akun HPP, maka munculkan akun HPP di sini. Nah, ya kan? Di debit 12.000. Nah, kemudian temannya apa? Persediaan barang dagang. Ya, di kredit 12.000, berarti persediaan barang dagang masukkan kredit 12.000. Ya kan? Nah, masukkan dia. Nah, oke. Yang selanjutnya untuk persediaan barang dagang, tapi yang akhir di debit 13.500. Nah, masukkan dia. Nah, jadi untuk persediaan barang dagang itu dari mana kita tahu awal atau akhir? Dari letaknya ini ya. Kalau dia di debit berarti dia akhir, kalau dia di kredit berarti dia persediaan awal. Nah, kalau dalam jumlah penyesuaian. Oke. Kemudian temannya adalah harga pokok penjualan di kredit 13.500. Maka masukkan aja di sini di kredit 13.500. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah harga pokok penjualan di debit 35.000. Berarti masukkan debit 35.000. Kemudian ini untuk yang pembelian kan? Nah, untuk yang pembeliannya 35.000, maka masukkan pembelian 35.000 di kredit. Nah, ya kan? Kemudian yang selanjutnya harga pokok penjualan lagi ya, 500 di debit, maka masukkan 500 di debit. Ya, ini yang untuk beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ada nggak? Ada, masukkan 500 di kredit. Nah, yang selanjutnya adalah untuk retur pembelian. Nah, retur pembelian di debit 2.500, maka masukkan retur pembelian di retur pembelian mana nih? Retur pembelian. Nah, ini masukkan di debit 2.500. Nah, ya kan? Kemudian HPP kredit 2.500. Nah, masukkan HPP kredit 2.500. Nah, gampang. Selanjutnya potongan pembelian di debit 1.500.
maka potongan pembelian masukkan di debit 1.500, kan? Kemudian HPP-nya di kredit 1.500, maka masukkan kredit 1.500. Nah, sudah selesai. Kalau sudah kita masukkan semua angka dalam jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian dalam kertas kerja, nah, untuk membuktikan bahwasanya penyesuaian kita itu benar, maka kita harus saldokan debit dan kreditnya. Apabila saldonya menunjukkan angka yang sama, berarti sudah benar. Nah, ini udah benar nih, 84.250. Nah, itu dia ya. Sudah benar jumlahnya, 84.250. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut kepada neraca saldo disesuaikan. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Yang selanjutnya setelah kita isi kolom penyesuaian, kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini gampang ya. Jadi sama seperti kita mengisi NSD dalam kertas kerja perusahaan jasa ya. Jadi kalau untuk NSD ini itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, contoh misalkan neraca saldonya di debit, penyesuaiannya di kredit, maka dikurangkan. Tetapi apabila neraca saldo debit, penyesuaian debit, maka dijumlahkan. Sebaliknya juga, apabila neraca saldonya di kredit, penyesuaiannya di kredit, maka dijumlahkan. Jadi kata kuncinya, kalau dia debit-debit kita jumlahkan, kalau dia sama-sama di kredit kita jumlahkan, kalau dia debit-kredit atau kredit-debit, maka itu kita kurangkan. Oke, nah biar lebih paham langsung saja kita isi NSD-nya. Nah, kita mulai dari akun kas, oke. Berarti kasnya 20.000, langsung saja pindahkan ke debit. Nah, oke. Kemudian piutang dagang, debitnya 10.000, kreditnya 200.000. Maka debit kredit kita kurangkan, letakkan di debit saldonya. Nah, ya. Berarti 9.800 dalam ribuan rupiah. Kemudian yang selanjutnya untuk persediaan barang dagang. Ini kan debit 12.000, kredit 13.500, kredit 12.000. Nah, ini kan debit kredit kan habis, tinggal sisa 13.500. Nah, berarti yang kita masukkan adalah 13.500-nya. Nah, atau biar lebih gampang, untuk persediaan barang dagang, maka masukkan saja yang di kolom debit atau masukkan nilai akhir atau persediaan akhir dari persediaan barang dagangnya. Nah, pindahkan kemari. Nah, gampang kan? Oke, yang selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka. Berarti kita kurangkan ini sehingga nilainya 2750. Kemudian untuk perlengkapan toko. Nah, 2000 dikurang 1500, maka 500 di debit. Nah, kemudian untuk peralatan toko langsung saja pindahkan dia. Berarti langsung 40.000 di debit. Nah, yang selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan toko. Nah, kredit-kredit maka kita jumlahkan, masukkan dia di kredit. Nah, kemudian untuk utang dagang langsung saja pindahkan kredit 18.800 dalam ribuan rupiah. Selanjutnya untuk modal Rian Boltok di kredit, maka langsung pindahkan kredit 50.000. Nah, begitu juga dengan Prive Rian Boltok, maka itu di debit langsung pindahkan ke debit 1.000. Nah, selanjutnya untuk penjualan. Nah, penjualan kredit maka pindahkan kredit. Nah, gampang kan? Selanjutnya untuk retur penjualan di debit, maka pindahkan langsung dia ke debit. Nah, kan? Kemudian potongan penjualan langsung pindahkan ke debit. Nah, ya kan? Selanjutnya untuk pembelian. Nah, pembelian di debit dan di kredit, ya kan? Nah, berarti ini 0, nggak usah kita isi kan gitu. Oke, selanjutnya untuk retur pembelian di debit, potongan pembelian di debit, di penyesuaiannya dia, retur pembelian di kredit, kan? Di penyesuaian dia di debit, berarti 0. Kemudian potongan pembelian juga, ini di kredit, ini di debit, maka dia 0. Nah, 0 ya, habis, nggak usah diisi. Nah, kemudian selanjutnya beban angkut pembelian, debit kredit ya 0 juga, sama. Nah, tadi ini pun 0, pembeliannya juga 0. Nah, ya kan? Jadi untuk pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian serta beban angkut pembelian itu nilainya sudah 0 ya. Karena tadi kita sudah buat di penyesuaian. Oke, kemudian beban angkut penjualan langsung pindahkan, yaitu di debit. Nah, ya kan? Kemudian beban gaji karyawan, debit, maka kita jumlahkan, letakkan dia di debit. Nah, itu 7.000. Nah, kemudian beban iklan.
Beban iklan berarti debit kredit kita kurangkan. Letakkan di debit dia 300. Nah, selanjutnya beban sewa, debitnya 12.000, kreditnya 11.000. Maka kita kurangkan dia. Kita kurangkan 1.000 di debit. Nah, untuk beban administrasi lain-lain langsung pindahkan di debit 500. Kemudian untuk beban listrik, air dan telepon langsung pindahkan di debit 1.500. Nah, untuk yang di sini langsung saja pindahkan semua kemari sesuai dengan letak debit kreditnya. Berarti beban perlengkapan toko, beban penyusunan peralatan toko langsung pindahkan di debit ya 1.500, di debit 4.000. Kemudian untuk utang gaji karyawan langsung pindahkan dia kredit 2.000. Ya, kemudian untuk utang gaji, beban asuransi dan iklan dibayar di muka serta sewa dibayar di muka dan beban penghapusan piutang langsung dia pindahkan ini semua ke debit angkanya. Nah, kan? Kemudian untuk yang terakhir nih, untuk harga pokok penjualan. Nah, ini sama, kamu jumlahkan debitnya, kemudian kamu jumlahkan kreditnya, maka cari selisihnya. Nah, ya, kalau dari sini kan kita lihat lebih besar nilai yang didebitkan. Nah, setelah saya kurangkan, selisihnya 30.000 di debit. Nah, ya, kita jumlahkan debit, jumlahkan kredit, cari selisihnya. Selisihnya 30.000, ya. Nah, saya ulangin ya, 30.000 ini bersumber dari total debit kolom penyesuaian untuk HPP dikurang dengan total kreditnya. Dapatlah 30.000 nanti di debit. Karena lebih besar jumlah HPP di debit daripada jumlah HPP di kredit. Nah, dapat 30.000, letakkan dia di debit. Nah, lalu sama dengan penyesuaian tadi, untuk membuktikan perhitungan kita benar, maka totalkan debit dan kredit ini dalam NSD harus memiliki angka yang sama. Nah, setelah kita totalkan ini dia sama. 149.800 dalam ribuan rupiah atau 149.800.000 rupiah. Nah, gampang. Oke, yang selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi. Oke, tetap fokus. Oke, baik. Untuk kolom laba rugi ini sama halnya dengan kolom laba rugi dalam kertas kerja perusahaan jasa. Nah, kolom laba rugi ini diisi oleh akun nominal. Nah, dalam perusahaan jasa kan cuma 2 akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Nah, dalam perusahaan dagang ada tambah lagi, yaitu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, kemudian penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, kemudian ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Itu semua masuk ke dalam laba rugi untuk kertas kerja. Nah, untuk membantu kalian memahami apa-apa saja akunnya, maka di sini yang saya kasih kotak warna biru ya, itu adalah akun nominal. Nanti semua akun itu akan kita pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, jadi kita tinggal pindahkan angka-angka yang terdapat dalam NSD ini. Jadi angka yang kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi adalah angka terakhir, yaitu angka yang terdapat dalam neraca saldo disesuaikan. Nah, oke, kita mulai. Berarti kita mulai dari penjualan. Nah, penjualan ini di kredit, maka pindahkan dia ke kredit. Nah, oke, kemudian kan untuk retur pembelian, potongan pembelian, ya kan, beban angkut pembelian ini kan udah 0, ya kan. Nah, ini nggak usah lagi kita isi. Nah, kita akan isi dulu yang ini, retur penjualan. Ini di debit, maka pindahkan dia ke debit. Nah, kan. Kemudian potongan penjualan, debit, pindahkan dia ke debit. Nah, ambil angka yang ini. Nah, kemudian untuk pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian ini dan 0, nggak perlu kita isi. Nah, maka kita langsung masuk ke beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan di debit 300, maka pindahkan dia ke debit 300. Nah, begitu juga dengan beban gaji karyawan ya. Beban gaji karyawan itu di debit 7.000, maka masukkan debit 7.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian beban iklan 300 di debit, maka pindahkan 300 di debit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beban sewa. Beban sewa di debit 1.000, maka pindahkan 1.000 di debit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beban administrasi lain-lain. Nah, 500 di debit, maka pindahkan dia ke debit 500. Kemudian beban listrik air telepon di debit 1.500, maka pindahkan dia di debit 1.500. Oke, gampang. Kemudian beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko itu di debit 1.500, maka pindahkan debit 1.500. Kemudian beban pengusutan peralatan toko 4.000 di debit, maka pindahkan 4.000 di debit. Selanjutnya beban asuransi. Beban asuransi 250.000 di debit, maka pindahkan di debit 250. Nah,
Selanjutnya, beban penghapusan piutang. Di debit itu 200, maka pindahkan dia ke debit 200. Dan yang terakhir adalah harga pokok penjualan, di debit 30.000, maka pindahkan debit dia 30.000. Nah, lalu kita totalkan debit dan kreditnya. Maka kita totalkan 65 juta untuk kolom kredit, kemudian 50 juta 50.000 untuk kolom debit. Nah, lalu kita selisihkan. Nah, apabila selisihnya nanti adalah lebih besar selisih di kredit, maka dia laba, kan gitu kan? Kan kalau dalam perusahaan jasa kan di kolom kredit ini kan pendapatan. Nah, berarti apabila pendapatan lebih besar daripada debit, maka dia laba. Nah, dalam perusahaan dagang kan pendapatannya diperoleh dari penjualan. Nah, berarti apabila penjualannya lebih besar daripada total pengeluarannya atau beban-bebannya, berarti dia laba. Nah, dalam konteks soal ini, di sini kan kolom kreditnya 65 juta. Kalau kolom debitnya kan 50 juta 50.000 rupiah kan, berarti lebih besar di kolom kredit. Maka di sini perusahaan UD Rian Boltok itu mengalami laba ya, mengalami laba bersih sebesar 14 juta 950.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini. Nah, maka selisihnya itu atau labanya kita letakkan di kolom debit agar balance jumlahnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan gimanakah letak saldo laba dalam kertas kerja, maka terletak di kolom laba rugi di debit 14 juta 950 ini dia. Oke? Nah, gampang. Oke, kalau gampang di subscribe. Oke, kita akan lanjut mengisi kolom neraca. Tetap fokus. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan isi kolom neraca. Nah, ini juga sama dengan cara mengisi kolom neraca pada kertas kerja perusahaan jasa. Jadi kolom neraca ini diisi oleh akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, itu dia ya, dan beserta teman-temannya seperti akumulasi penyusutan, prive. Nah, itu masuk kolom neraca. Oke. Nah, untuk membantu kalian memahami apa saja akunnya, maka saya kasih kode di sini ya. Kodenya atau simbol, yaitu yang warna merah atau kotak merah ini, itulah akun real. Itu akan kita isi di kolom neraca. Nah, yang panah-panah merah ini, nah itu akan kita isi ke kolom neraca. Nah ya, jadi selain yang sudah masuk kolom laba rugi, maka itu akan pindah ke kolom neraca. Yang warna merah ya, itu akan pindah ke kolom neraca. Berarti kan kita mulai dari kas. Nah, ambil dari angka NSD, berarti kasnya langsung pindahkan 20.000. Kemudian piutang dagang di debit 9.500, ya kan? Kemudian persediaan barang dagang di debit 13.500. Kemudian asuransi dibayar di muka di debit 2750. Kemudian perlengkapan toko di debit 500, ya kan? Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko di mana nih? Oh, ini masih peralatan toko ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko ya. Oke, di kredit 14.000. Kemudian utang dagang kredit 18.500. Kemudian prive Rian Boltok di modal Rian Boltok itu di kredit 50.000. Kemudian baru masuk ke prive Rian Boltok itu di debit 1 juta atau 1.000 dalam ribuan rupiah. Nah, lalu kita pindah ke utang gaji karyawan. Ya, utang gaji karyawan 2.000 di kredit. Lalu masuk kita kepada iklan dibayar di muka 1.200 ya di debit. Lalu kita masuk kepada sewa dibayar di muka 11.000 di debit. Nah, setelah selesai semua kita pindahkan, kita totalkan lagi total debit dan total kreditnya. Mari kita totalkan. Nah, total debitnya adalah 99.750 dalam ribuan rupiah. Total kreditnya 84.800 dalam ribuan rupiah. Nah, agar kita mengetahui benar nggak sih neraca kita, maka selisih debit dan kredit pada kolom neraca itu harus menunjukkan angka yang sama dengan selisih laba rugi. Nah, itu dia ya. Jadi setelah ini saya kurangkan 99.750 dikurang 84.800. Nah, selisihnya itu sama, yaitu 14.950. Nah, berarti sudah benar kertas kerja kita.
Nah, selisihnya itu kita letakkan di kolom kredit. Berarti untuk laba dalam kertas kerja, apabila di kolom laba rugi, dia letakkan saldonya di debit. Apabila di kolom neraca, maka letakkan saldonya di kredit. Nah, jadi sudah benar kertas kerja kita. Nah, jadi itulah tadi ya langkah-langkah bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dan kertas kerja apabila dicatat dengan menggunakan metode harga pokok penjualan. Gampang ya? Oke, nah kalau gampang di subscribe ya, bantu share ya. Oke, nah sudah selesai semuanya. Oke, nah ini dia, inilah dia sudah bersih, saya bersihkan semua. Jadi inilah dia kertas kerjanya. Nah, ini dia kerjanya ya, judul dan dalam ribuan rupiahnya ini, ingat ini harus di atas tabelnya. Oke, udah selesai ya. Oke, baik, terima kasih ya, terima kasih sudah menonton video saya ini ya, di share, di like, di komen bagian yang kalian kurang paham ya. Dukung terus channel ini ya agar menjadi channel terbaik ya untuk pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Pesan saya yang terakhir, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan pakai masker kalau keluar. Bye bye.